Kalau pada saat pemutahiran data pemilih pada pemilu ataupun pemilihan, ada tahapan, tentu kita dibantu pertamanya oleh Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data secara keseluruhan. Pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kita melakukan yang namanya coktas, coklit terbatas sesuai dengan permasalahan-permasalahan mekanisme yang harus kita hadapi. Kita tidak valid itu diketahui dari Kemendagri. Masyarakat yang sudah mengetahui datanya ada kekeliruan atau kesalahan, umpama dia sudah pensiun tetapi masih tercatat sebagai PNS kayak itu TNI Polri tapi enggan untuk melakukan pemutakhiran ini. Kami di KPU selaku pengguna data tetap memberikan sosialisasi untuk silakan melakukan perekaman, kemudian kita berkoordinasi dengan Capil. Saya lihat KPU juga amat sangat semangat sekali melakukan proses ini untuk mendapatkan data yang valid, akan digunakan nanti pada saat pemilu dan pemilihan, Ibu. Selamat pagi sahabat Berdasi, berjumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Bangli, di mana kali ini dengan tema kendala pemutakhiran data pemilih berkelanjutan penduduk yang belum rekaman. Pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bangli, yaitu Ibu Niputu Anom Januwintari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana Ibu, sehat hari ini? Astengkara, selalu sehat. Sudah siap ya Ibu ya, kita mengupas pemutakhiran data Bu ya? Siap. Ya, kita langsung aja Bu ya, sambil ngobrol santai. Di masyarakat sekarang ini kan banyak sekali bertanya Bu ya, apa sih kerjaan KPU? Sudah tidak ada tahapan pemilu, pemilihan juga sudah tidak ada, apa sih? Nah sekarang kita podcast KPU Bangli ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa KPU Bangli ataupun KPU di seluruh Indonesia di luar tahapan pun masih ada tahapan yang mereka lakukan seperti yang akan kita bahas di podcast kali ini terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana pemutakhiran ini dilakukan di luar tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, untuk lebih jelas masyarakat juga biar bisa tahu, sahabat Berdasi mungkin pengen tahu juga apa itu pemutakhiran data. Kita sudah kedatangan beliau yang membidangi, kita tanya-tanya mungkin yang awal yang perlu kita ketahui, apa sih Bu tujuan sebenarnya dilakukannya pemutakhiran data berkelanjutan ini Bu? Bisa dijelaskan Ibu? Ya, tentunya dalam masa-masa tidak ada tahapan, KPU tetap melakukan pekerjaan, yaitu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang PKPU 1 tahun 2025, kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan untuk memutakhirkan data yang nantinya untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, akurat, dan mutakhir. Nah, itu tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, di mana data yang digunakan merupakan data pemilu maupun pemilihan terakhir yang kita mutakhirkan per triwulan. Berarti pemutakhiran ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Iya. Prosesnya juga 3 bulan sekali Bu. Apa setiap hari Ibu melakukan pemutakhirannya? Tentunya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita menggunakan data pemilu pemilihan terakhir, kemudian mendapatkan data turunan Kemendagri yang kita gunakan untuk memutakhirkan data tersebut berupa pemilih yang meninggal, pindah masuk, pindah keluar, kemudian ubah nama dan ubah tanggal lahir. Itu yang kita gunakan. Nah, seperti di pemilu ataupun di pemilihan, setahu saya kan ada istilahnya coklit ya Bu ya? Coklit. Coklit itu. Apa sih Bu yang membedakan pemutakhiran data ketika pemilihan atau pemilu pada saat tahapan dengan pemutakhiran data berkelanjutan ini Bu? Apa sih yang membedakan atau sama atau seperti apa Ibu?
Tentunya dalam proses pemutakhiran pada saat tahapan dengan pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan non tahapan ini perbedaannya ada. Kalau pada saat pemutakhiran data pemilih pada pemilu ataupun pemilihan ada tahapan, tentu kita dibantu pertamanya oleh Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data secara keseluruhan. Pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita melakukan yang namanya coktas, coklit terbatas sesuai dengan permasalahan-permasalahan mekanisme yang harus kita hadapi, yang harus benar-benar kita koordinasikan ke bawah untuk memvalidkan data tersebut. Jadi mekanisme nanti kan setelah data ini diperbarui oleh KPU, dilakukan pemutakhiran oleh KPU, data ini gimana caranya Bu menyinkronkan dengan data yang ada di Disdukcapil Ibu? Kan pasti harus sinkron kan Bu ya, karena kan satu orang nggak mungkin dong mempunyai beda identitas ataupun beda data diri seperti itu Bu. Gimana Bu? Tentunya dalam proses ini itu sinkronisasi data itu dilakukan oleh Kemendagri yang diturunkan datanya kepada kami di KPU Kabupaten. Ketika data itu sudah sinkron, maka kita tidak melakukan perubahan terhadap DPT kita, daftar pemilih kita. Tetapi permasalahannya akan muncul ketika ada data pemilih dengan data di Disdukcapil itu tidak sinkron atau data tidak padan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena kita harus benar-benar berkoordinasi ke bawah, ke tingkat Kalim, Kadus, kemudian sudah mendapatkan informasi di mana rumah dari pemilih itu kita langsung turun ke pemilih itu untuk memastikan bahwa pemilih ini sudah rekaman atau belum rekaman. Ketika dia pemilih ini sudah rekaman, apakah NIK-nya sesuai dengan data yang kita miliki? Ketika dia berbeda dengan data kita, kembali kita sinkronkan ke Capil. Mana benar data ini? Apakah data di KPU atau di Disdukcapil? Ketika data yang benar ini merupakan data dari Capil, maka kita melakukan perubahan di data KPU. Begitu juga kita tidak serta-merta melakukan perubahan data yang tidak padan ini atau yang tidak sesuai ini. Kita memastikan bahwa pemilih itu apakah sudah terdaftar dengan elemen data yang sesuai dengan apa yang ada di Disdukcapil. Oh iya Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ketika adanya perbedaan di KPU antara data KPU dengan data Disdukcapil, terutama terkait nikah itu dasarnya nanti melakukan perubahan data yang mana dipakai Bu? Data Disdukcapil tentunya yang Data sudah Disdukcapil. Sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki Kemendagri oleh ya. tersebut. Berarti Disdukcapil pada di tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berperan penting juga ya Ibu ya. Ya, Berarti benar. KPU juga sering melakukan koordinasi ya Ibu dengan Disdukcapil setempat ya Ibu ya. Tentunya sangat-sangat sering untuk memvalidkan data, terutama untuk data tidak padan ini, tidak sesuai ini. Selama ini yang Ibu sudah jalani, banyak nggak Bu terdapat adanya perbedaan antara data yang kependudukan di Disdukcapil dengan yang ada di KPU? Banyak nggak terjadi yang begitu Ibu? Tentunya dari data pertama kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk di Bangli, kita terima pertama kali 44 pemilih. Setelah itu dapat kita selesaikan berdasarkan dengan koordinasi pertama di tingkat Kalim Kadus, mendapatkan informasi data bahwa pemilih ini sudah rekaman dengan elemen data yang berbeda, kita sesuaikan datanya. Kemudian pada 2026 kembali data tersebut turun hanya 9. Itu maaf Ibu saya potong sedikit, itu yang 44 atau 9 itu terkait apa Ibu? Data tidak sesuai atau tidak padan. Oh, Ini yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika melakukan. berarti ada ketidaksesuaian antara data di Disdukcapil ya dengan yang di KPU. Oh, artinya itu yang nanti dilakukan sinkronisasi dengan Disdukcapil. Nah, pada saat proses ini Bu, pemutakhiran data ini, apa-apa saja elemen data yang dilakukan pemutakhiran Ibu, apa-apa saja? Mungkin dari umur kah atau pekerjaan atau nama, NIK apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan? Tentunya dalam proses pemutakhiran data pemilih ini di KPU itu melakukan pemutakhiran menghapus pemilih yang meninggal, pindah keluar, kemudian menambahkan pemilih baru dan merubah
elemen data dari pemilih ketika ada perubahan. Berarti yang dilakukan perubahan oleh KPU, apa yang memang tidak sinkron saja dengan Disduk Capil, Ibu? Atau memang maaf nih, KPU memperoleh data, Ibu. Nah, data tidak valid itu diketahui dari Data tidak valid itu diketahui dari Kemendagri, bahwa ketika Kemendagri menurunkan data ke KPU, KPU RI juga menyandingkan bahwa ada data yang tidak sesuai antara data KPU kita miliki dengan data Kemendagri. Berdasarkan data tersebut kita melakukan sinkronisasi kembali. Melakukan artinya satu masyarakat, satu orang harus tetap memiliki satu identitas diri yang sama antara yang dipegang oleh KPU dengan Disduk Capil. Ya, Ibu. Begini, Bu, di pemutakhiran data ini juga kan pasti ada pemutakhiran terkait pekerjaan, ya, Ibu, ya. Pekerjaan atau adanya pensiunan, atau mungkin ada masyarakat yang sudah meninggal, tapi kadang kan masyarakat masih awam, ya, Bu, ya, melakukan pembuatan akte kematian kah itu, atau melaporkan, masih enggan kayaknya masyarakat, bukannya tidak mau tapi masih enggan, merasa itu belum penting mungkin menurut masyarakat. Nah, bagaimana KPU itu sendiri menyikapi ini, Bu, sehingga KPU tahu nih, oh dia udah pensiun nih, atau oh di warga sini ada yang memang sudah meninggal tetapi masih tercantum sebagai data pemilih. Seperti apa itu, Ibu, KPU ini? Tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih ini berkoordinasi dengan pihak desa kelurahan untuk memastikan pemilih ini sudah meninggal. Kemudian di samping itu juga memastikan juga kita berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu TNI Polri, untuk pemilih yang beralih status. Ketika pertama dia menjadi TNI Polri, tentunya ketika sudah purna tugas dia akan dimasukkan menjadi pemilih baru di kita. Kita mendapatkan data dari TNI Polri tersebut. Kemudian begitu juga kembali kita melakukan koordinasi untuk tetap melindungi hak pilih setiap warga negara. Apabila alih status dari sipil menjadi Polri, kita akan tetap menghapusnya. Karena bagaimanapun juga kita ketahui bersama, ketika alih status dari sipil menjadi TNI Polri, maka hak pilihnya akan dihapus. Oh iya, Ibu. Berarti KPU di samping dengan Disduk Capil juga berperan sekali bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, Bu, ya. Kalau terkait hal tersebut, KPU langsung turun atau menunggu informasi dari kepolisian ataupun TNI terkait data-data apa saja, atau mungkin sudah adanya kerjasama antara KPU dengan TNI maupun Polri jika ada yang sudah pensiun, atau apakah mungkin bisa melaporkan ke KPU, atau seperti apa, Ibu, bentuk atau yang dilakukan KPU dengan TNI Polri terkait pensiun ini, Bu? Tentunya dalam proses ini TNI Polri sangat mendukung kami dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita berkoordinasi untuk memastikan anggota TNI Polri yang purna tugas, kemudian begitu juga yang baru masuk menjadi TNI Polri tersebut. Itu kita masih tahap koordinasi. Kalau KPU sendiri, Bu, terkait pemutakhiran data berkelanjutan ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan, umpama apakah melakukan sosialisasi ke masyarakat, biar masyarakat sendiri, mungkin sahabat Berdasi juga banyak yang ingin mengetahui bahwa ada kala masyarakat yang sudah mengetahui datanya ada kekeliruan atau kesalahan, umpama dia sudah pensiun tetapi masih tercantum sebagai PNS kayak itu TNI Polri, tapi enggan untuk melakukan pemutakhiran ini. Nah, apa langkah-langkah apa yang dilakukan KPU sehingga bisa menggugah hati masyarakat yang memang belum mungkin menyampaikan atau melakukan pemutakhiran datanya, Ibu? Tentunya dalam kondisi seperti ini, ketika terutama yang alih status dari TNI Polri, kita mengharapkan kepada pertama kita mendapatkan data atau informasi dari TNI Polri tersebut bahwa inilah yang purna tugas. Dengan purna tugasnya anggotanya TNI Polri tersebut, maka kita
melakukan koordinasi atau berkunjung ke yang sudah pensiun ini untuk menyarankan melakukan perubahan terhadap KTP-nya. Sehingga dari KTP-nya beranggota TNI Polri berubah menjadi sipil seperti itu. Itu yang kita sering koordinasikan, kemudian melakukan coktas ke bawah ke masyarakat yang sudah purna tugas tersebut. Iya, di dalam melakukan tugas Ibu pasti ada yang namanya suka duka Ibu ya. Mungkin kalau Ibu sendiri kan apalagi terkait kependudukan yang kadang perubahannya signifikan sekali. Nah, tantangan terbesar apa mungkin yang Ibu hadapi bersama tim ketika melakukan validasi turun ke lapangan Ibu? Mungkin ada trik khusus yang Ibu mungkin bisa sampaikan sehingga masyarakat tuh bisa melakukan inisiatif untuk melakukan pemutakhiran data dirinya Ibu. Tentunya dalam proses ini saat ini ya, data semester 2 2025 diturunkan ke Mendagri kepada KPU untuk dilakukan pemutakhiran. Bangli dengan jumlah penduduk kecil, tetapi kami menerima data cukup banyak, yaitu 943 data pemilih yang nonaktif. Nah, data pemilih yang nonaktif ini dalam artian pemilih itu benar ada, tetapi belum rekaman KTPL. Nah, dalam proses ini Kemendagri menonaktifkan. Kapan pemilih ini menjadi pemilih aktif? Ketika dia melakukan perekaman KTPL. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita di KPU dalam proses pemutakhiran, dan dalam proses ini karena kami di KPU selaku pengguna data hanya menerima data, sedangkan ada pihak terkait yaitu Disdukcapil untuk melakukan perekaman. Tentunya dalam kondisi seperti ini KPU sering berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan bahwa penduduk ini sudah melakukan perekaman. Nah, di samping itu juga kita melakukan sosialisasi di radio bahwa memastikan untuk menyampaikan kepada masyarakat silakan melakukan perekaman. Bagaimanapun juga dengan validnya data kependudukan yang dimiliki oleh penduduk itu sendiri tentunya akan berpengaruh besar terhadap kami di KPU selaku pengguna data. Artinya kalau dilihat bersinergi sekali ya antara Disdukcapil dengan KPU, di mana bisa saling membantu. KPU juga bisa membantu dalam hal mensosialisasikan agar masyarakat jangan enggan melakukan melakukan perekaman ektp karena itu dampaknya sangat besar bagi diri sendiri. Begitu juga KPU jadi terbantu oleh Disdukcapil untuk memutakhirkan data pemilih untuk pemilu ataupun pemilihan. Nah Bu, sekarang pemutakhiran data pemilih ini kan dilakukan di luar tahapan Bu ya. Ada nggak di antara sekian mungkin timnya Ibu yang melakukan pemutakhiran data coktas tadi ke masyarakat, ada nggak yang bertanya kok belum pemilu ya sudah melakukan ini, atau gimana, tantangannya, karena ini kan di luar tahapan ya Bu ya. Biasanya kalau masyarakat itu datang kan udah mau ini nih pemilu ataupun pemilihan gitu. Ada nggak masyarakat yang mungkin enggan, kan masyarakat taunya yang melakukan ini harusnya Disdukcapil loh gitu. Ini KPU sedangkan belum ada tahapan seperti itu Ibu. Gimana menjelaskan itu Ibu ke masyarakat Ibu? Tentunya dalam proses ini pertama yang kita lakukan dulu koordinasi ke dinas terkait, yaitu DPMD PPKB selaku yang membawahi desa. Kemudian di Kecamatan Bangli khususnya yang membawahi kelurahan, berkoordinasi untuk kita menyampaikan bahwa dengan tidak adanya tahapan pemilu maupun pemilihan, KPU tetap melakukan bekerja, yaitu memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Sehingga dalam proses ini walaupun ada pertanyaan seperti itu, kok belum ada pemilu maupun pemilihan, tetapi tetap KPU melakukan proses pemutakhiran ini seperti itu. Kalau di pemutakhiran data ini kan Bawaslu juga ikut ya Bu ya? Biasanya ikut turun ya Bu ya. Seperti apa peranan Bawaslu di sini Bu terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU saat ini Bu? Tentunya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini peran Bawaslu itu
selaku pengawas ya, badan pengawas tetap mengawasi kami di KPU Kabupaten Bangli dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Di mana pada saat kita yang sampaikan tadi di atas bahwa kita melakukan pemutahiran atau pleno per triwulan. Ketika kita sudah melakukan pleno per triwulan, maka Bawaslu akan melakukan uji petik terhadap data yang kita plenokan. Berdasarkan uji petik yang diambil oleh Bawaslu, kemudian Bawaslu menyampaikan kepada KPU untuk melakukan saran perbaikan terhadap data kita. Misalnya ada pemilih yang belum masuk, dimasukkan menjadi pemilih baru, kemudian alih status, kemudian pemilih meninggal. Itulah saran-saran perbaikan Bawaslu yang kita dapatkan. Ya mungkin masyarakat terus sahabat berdasi juga pengen tahu uji petik itu dilakukan seperti apa sih Bu, oleh Bawaslu ke KPU itu seperti apa prosesnya Bu, uji petik itu Bu? Uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini memastikan Bawaslu tetap memastikan pemilih itu tetap menjadi pemilih atau terlindungi hak pilihnya sebagai warga negara, untuk memastikan bahwa pemilih ini benar nggak sudah terdaftar atau tidak. Kemudian pemilih ini yang meninggal apakah sudah dihapus atau tidak oleh KPU. Ketika dia belum dihapus sebagai dari data pemilih, maka kita tindak lanjuti menghapus pemilih tersebut ketika sudah meninggal. Ya juga, jadi Bawaslu juga tahu ya, berarti KPU itu benar-benar bekerja Ibu ya. Memang kita mencari data itu sampai di tingkat bawah, bahkan ke pribadinya langsung ya Ibu ya. Nah, ketika di Bangli ini kita melakukan pemutakhiran data pemilih. Mungkin masyarakat khususnya warga Bangli tahu sendiri letak geografis ya Ibu ya. Terutama di daerah Kintamani kita tahu sendiri jangkauan dari desa mau menuju ke kantor camatnya saja sudah memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, KPU sendiri apa yang dilakukan atau apa yang bisa menyiasati sehingga warga mau melakukan proses pemutakhiran data itu, terutama kan yang ini ya Bu ya, yang tidak mempunyai KTP, belum melakukan rekaman, belum melakukan rekaman, atau yang kalau umpamanya di daerah-daerah Kintamani itu kan jangkauannya agak ke dalam Bu ya, bahkan yang meninggal pun kadang keluarganya belum melaporkan hal-hal itu, berarti kan jadinya tetap yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih. Nah, yang dilakukan KPU apa Ibu untuk meminimalisir itu aja gitu? Tentunya dalam hal ini KPU selaku pengguna data, untuk saat ini proses data meninggal itu sudah sedikit tidaknya untuk Kabupaten Bangli dipalitkan. Karena setiap ada warga meninggal dari desa sudah melaporkan ke Disduk Capil untuk proses akte kematian. Karena bersangkut adanya timbal balik ketika desa tidak melaporkan verifikasi data meninggal itu ke Disduk Capil, maka ada imbasnya yaitu dana desanya tidak keluar. Ketika warga di satu desa nih, anggap desa A, ada warganya yang memang sudah meninggal tetapi tidak melakukan pelaporan sehingga tidak mempunyai akte kematian, adanya penundaan dana desa ya Ibu ya. Tentunya bukan itu maksudnya. Karena dalam proses pembuatan akte kematian ini sekarang sudah langsung ditangani oleh desa ya. Karena setiap desa itu harus mendapatkan verifikasi dulu atau aktivasi dari Disduk Capil bahwa ini desa ini telah melaporkan data kematian sekian. Sehingga dengan proses data kematian ini maka keluar akte kematian tersebut. Sehingga untuk lebih memvalidkan data Bangli, khususnya Bangli itu sudah untuk data kematiannya sedikit tidaknya sudah valid. Setiap bulan itu sudah ada pelaporan data kematiannya. Nah, tentunya dalam proses ini kita juga mengalami kendala terutama untuk pemilih-pemilih atau penduduk yang belum perekaman. Tentunya dengan letak geografis yang disampaikan tadi, Kintamani khususnya, itu jarak ke kantor camat aja memakan waktu berjam-jam, terutama yang berada di balik bukit yang ada di Kintamani. Tapi kami di KPU selaku pengguna data tetap memberikan sosialisasi untuk silakan melakukan perekaman, kemudian kita berkoordinasi dengan Capil.
untuk meminta kapan melakukan perekaman di desa A, B, C, dan D. Ketika itu kita dapatkan informasi dari Disdukcapil akan melakukan perekaman, bahkan ada ke sekolah-sekolah, kita menginformasikan kepada Setdes, kemudian perangkat desa bahwa akan ada perekaman di desa ini hari ini dan jam segini. Mohon disampaikan ke warganya untuk melakukan perekaman. Oh, bagi yang memang belum ya Bu ya. Bagi yang belum perekaman. Tetapi intinya kembali ini kepada masyarakat atau Iya, penduduk. benar. Iya. Ketika dia tidak melakukan perekaman, kita tidak bisa serta-merta untuk memaksa seperti itu. Nah, seperti itulah kendala-kendala yang kita hadapi dalam proses pemutahiran ini. Iya. Mungkin di sini sudah masyarakat, mudah-mudahan banyak masyarakat khususnya Kabupaten Bangli menonton podcast kita kali ini. Sudah disampaikan tadi oleh Ibu Anom bahwa fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Silakan bagi masyarakat yang memang belum melakukan perekaman untuk segera melakukan. Jangan enggan, jangan merasa bahwa ini tidak penting, ini amat sangat penting untuk diri kalian sendiri juga nantinya. Mohon segera melakukan perekaman KTP, karena di sini pemerintah daerah sudah amat sangat memfasilitasi dan bekerja sama juga dengan pemerintah desa dan KPU Bangli. Nah, Ibu, terkait tadi Bu, seumpama ada masyarakat yang sudah meninggal Ibu, dan ternyata masyarakat yang meninggal ini belum melakukan perekaman KTP Ibu. Nah, sejauh mana KPU bisa menindaklanjuti hal ini Bu? Artinya kan yang lebih berwenang terkait kependudukan kan pasti Dinas Pencatatan Sipil di Sukcapil. Tapi ketika ada data turun, ternyata ada data meninggal sekian nih, perlu divalidasi oleh KPU. Nah, ternyata setelah divalidasi memang benar masyarakat salah satu ini meninggal, tetapi dia belum mempunyai KTP, belum melakukan perekaman. Nah, apa yang harus dilakukan KPU jika seperti itu, Ibu? Tentunya dalam proses ini itu banyak kemarin kita hadapi di baru pemutahiran data pemilih berkelanjutan di 2025. Itu dihadapi. Kenapa? Kita mengetahui bahwa kita turun ke desa, berkoordinasi ke desa, dan menyampaikan si A, si B, si C ini sudah meninggal, tapi datanya tidak ada Bu. Seperti itu. Datanya tidak ada karena dia belum rekaman. Memang ketika data tidak ada, pasti pemilih itu belum rekaman atau penduduk itu belum rekaman. Kita tidak serta-merta menghapus ya pemilih tersebut, harus dengan ada bukti dukung berupa akte kematian di KPU. Karena melakukan pemutahiran ini berdasarkan de jure, harus ada bukti dukung. Nah, tentunya dalam hal ini kita menyarankan kepada keluarganya untuk membuatkan akte kematian. Silakan datang ke Capil, buatkan surat keterangan kematian dulu di kantor desa, datang ke Capil. Apabila ada permasalahan, silakan menghubungi admin dari Capil tersebut, maka data itu akan dibuka oleh Capil, bahwa data tersebut tidak hilang. Mungkin karena masuk terblokir. Karena memang yang bersangkutan tidak melakukan rekaman. Berarti masyarakat yang memang ada kendala seperti itu berarti masih bisa tetap dilayani oleh maupun KPU, mungkin memberikan saran untuk melakukan melapor ke Disdukcapil ya Bu ya. Ya mungkin masyarakat ada yang mengalami hal-hal seperti itu, mungkin sudah dijelaskan, sekarang mungkin sudah bisa terbuka sedikit pemikiran tentang hal itu. Jangan khawatir jika ada keluarga, salah satu keluarganya yang memang meninggal tetapi belum menggunakan KTP, silakan menghubungi Disdukcapil terkait ya Bu ya. Nah, terkait ini Bu, masyarakat, jika ada masyarakat nih dengan adanya KPU kan sosialisasi nih udah nih bahwa KPU sekarang sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Masyarakat kan pasti banyak yang sudah mengetahui. Nah, jika ada salah satu warga umpama Bu ingin merubah dari elemen sekian elemen itu, mungkin tentang pekerjaan kah atau apa, kalau seandainya dia melapor ke KPU bisa Ibu? Bisa, sangat-sangat bisa. Nanti seperti apa KPU itu Bu menindaklanjuti? KPU yang meneruskan ke Disdukcapil atau seperti apa Ibu kalau hal seperti itu? Tentunya dalam proses perubahan data, kami di KPU tetap, kalau misalnya pertama kan warga atau penduduk ini harus aktif mengupdate data kependudukannya dulu di Disdukcapil. Tentunya dalam proses update ini kan
capil yang mempunyai apakah dia nanti perubahan nama, perubahan tanggal lahir, status pekerjaan, tetap mengupdate-nya di capil. Ketika dia sudah terupdate di capil, otomatis kan ada perubahan data. Ketika dia menjadi pemilih aktif kepada kami di KPU dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, maka pemilih tersebut boleh datang ke KPU untuk memperbaharui datanya. Data tersebut. Gitu. Oh, berarti apa namanya, nggak harus saklek, berarti KPU itu berdasarkan data turunan itu saja ya Bu ya. Mungkin masyarakat ada yang mengalami kendala melakukan perubahan, mungkin bisa datang ke KPU, mungkin KPU sendiri nanti akan memberikan petunjuk seperti apa sebaiknya Bu ya. Nah, di dalam proses pemutakhiran data pemilih ini Bu, saya lihat KPU juga amat sangat semangat sekali melakukan proses ini untuk mendapatkan data yang valid, akan digunakan nanti pada saat pemilu dan pemilihan Ibu. Nah, di dalam proses pemutakhiran data pemilih ini Bu, seberapa besar peranan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini untuk nanti digunakan sebagai data pemilih pada saat adanya tahapan Ibu? Apakah menjamin tidak kevalidan data itu, bahwa nanti untuk meminimalisir lah hal-hal yang mungkin dulunya sudah meninggal tapi masih tetap sebagai pemilih? Seperti apa Ibu? Tentunya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan untuk persiapan nanti di pemilu, tahapan pemilu maupun pemilihan akan digunakan, karena bagaimanapun juga data yang diturunkan untuk persiapan pemutakhiran pemilu ataupun pemilihan itu adalah data hasil sanding. Data hasil sanding itu dalam artian data yang tidak ada dalam PDPB terakhir itulah yang diturunkan kepada kami di KPU, bukan data DP4. Oh, bukan data global DP4 yang dari awal itu ya, yang kemarin. Bukan data DP4 murni yang diturunkan oleh KPU, tapi data hasil sanding, data yang tidak ada di dalam data PDPB terakhir ini, itulah yang diturunkan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini, tentunya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, jika kita dapat memvalidkan data dan mutakhir, maka saya jamin 99% data kita akan lebih valid. Lebih valid lagi ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Bu ya, dengan Ibu datang ke podcast KPU kali ini bisa memberikan pencerahan lah kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Bangli, untuk segera melakukan update data ketika memang sudah ada perubahan, baik itu pekerjaan atau apapun itu. Jangan segan-segan mendatangi kantor catatan sipil maupun datang ke KPU, dipersilakan oleh Ibunya. Nah, mungkin yang terakhir Ibu, pesan yang mungkin Ibu bisa sampaikan nih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangli Bu, biar bisa menggugah hati beliau-beliau yang masih di rumah, yang enggan melakukan update data ataupun perekaman KTP. Apa Ibu yang harus Ibu sampaikan, yang mungkin Ibu sampaikan? Mungkin silakan Ibu. Tentunya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kami di KPU selaku pengguna data, tentunya dalam peran serta masyarakat atau penduduk sangat kita harapkan peran sertanya untuk selalu mengupdate data kependudukannya. Apabila ada warga atau penduduk yang belum rekaman, silakan perekaman. Karena bagaimanapun juga semakin validnya data penduduk, Kabupaten Bangli akan lebih memvalidkan data pemilih di KPU Kabupaten Bangli. Iya, Asungkara bisa menghasilkan hasil pemilu yang kredibel ya Ibu ya, dengan data pemilih yang memang sudah valid ya Ibu ya, nantinya ya Bu ya. Ibu tidak terasa sudah cukup lama, mudah-mudahan terima kasih dulu deh, terima kasih Ibu sudah datang ke podcast KPU Bangli kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa undang kembali Ibu untuk memberikan pencerahan khususnya di data pemilih terkait masyarakat bisa melakukan pemutakhiran datanya tanpa ragu-ragu lagi. Masyarakat Bangli pada khususnya jangan segan, jangan enggan. Pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga bekerja sama dengan KPU sudah memfasilitasi untuk mempermudah kalian untuk melakukan perekaman ataupun perubahan data.
segera lakukan perubahan data diri karena itu amat penting nantinya ke depannya untuk kalian semua. Terima kasih kami ucapkan kepada tim podcast sudah bekerja keras sehingga podcast ini bisa lancar hari ini, dan mohon saya selaku host dan Bu Anom selaku narasumber mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata kami. Kami mohon maaf, dan satu kata yang bisa kita petik hari ini, masa tanpa tahapan bukanlah masa tanpa kerja. Di balik tenangnya ritme kelembagaan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terus berjalan dengan cermat demi menjaga setiap hak pilih warga negaranya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.